kenalin, nama aku Devi Iraudah. Aku dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2023. Nah, aku akan menjelaskan tentang penyebab kemunduran atau stagnasi peradaban Islam untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, kalian tahu nggak sih apa penyebab kemunduran atau stagnasi peradaban Islam itu? Check it out. Dalam jurnal Analisis Historis dan Sosiologis Kemunduran Peradaban Islam, penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa peradaban Islam yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah dan Andalusia, ini mengalami stagnasi dan kemunduran. Jika dulu umat Islam memimpin dalam sains, filsafat, dan teknologi, saat ini banyak negara mayoritas Muslim justru tertinggal dalam pendidikan, inovasi, dan pembangunan manusianya. Nah, jadi penulis berusaha menjawab pertanyaan mendasar, mengapa peradaban yang pernah begitu maju kini mengalami kemunduran panjang? Nah, untuk menjawabnya, mereka menggunakan pendekatan historis dan sosiologis agar penyebab kemunduran bisa dilihat secara utuh, baik dari sisi sejarah, politik, maupun dari struktur sosial umat Islam itu sendiri. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan pada masa Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yang disebut sebagai Golden Age of Islam. Nah, masa ini ditandai oleh integritas antara ilmu agama dan ilmu rasional. Nah, lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi. Nah, serta berkembangnya lembaga-lembaga ilmu seperti Baitul Hikmah. Namun setelah abad ke-13 munculnya kejayaan itu perlahan memudar, muncul tanda-tanda stagnasi intelektual, perpecahan politik, dan melemahnya solidaritas sosial umat Asabiyah. Nah, akibatnya dunia Islam mengalami disintegrasi dan tidak lagi mampu mempertahankan posisinya sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Nah, Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya menggambarkan proses ini sebagai siklus peradaban lahir, tumbuh, berjaya, melemah, dan akhirnya runtuh. Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan penulis dalam jurnal tersebut, terdapat 5 faktor utama penyebab kemunduran peradaban Islam, yaitu yang pertama ada perpecahan politik. Pasca runtuhnya Abbasiyah, muncul banyak dinasti kecil yang saling bersaing seperti di Mesir, Andalusia, dan Turki. Nah, kondisi ini menghilangkan otoritas pusat dan melemahkan persatuan umat. Nah, yang kedua ada stagnasi ilmu pengetahuan. Ketika pintu ijtihad ditutup dan pola pikir umat menjadi dogmatis, semangat ilmiah dan kreativitas pun menurun. Nah, akibatnya umat kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, yang ketiga ada invasi asing dan kolonialisme, yaitu perang salib, serangan Mongol, serta penjajahan Eropa menjadi tekanan eksternal yang menghancurkan struktur politik dan ekonomi Islam. Namun, penulis dalam jurnal tersebut menekankan bahwa faktor eksternal ini hanya pemicu, sementara akar masalah sebenarnya ada di dalam umat itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada ketimpangan sosial, yaitu sistem sosial yang feodalistik menciptakan jurang antara elit dan rakyat. Dalam teori Karl Marx, ketimpangan ini memicu konflik sosial yang melemah partisipasi publik dalam pembangunan ilmu dan politik. Yang terakhir yang kelima yaitu kemerosotan moral dan etika. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan gaya hidup mewah para elit menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan menurunkan semangat kolektif umat. Nah, secara sosiologis, kelima faktor ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga akhirnya mempercepat proses kemunduran peradaban Islam. Nah,
Penulis dalam jurnal tersebut menggunakan dua teori besar untuk menganalisis data tersebut, yaitu ada teori siklus peradaban Ibnu Khaldun dan teori konflik sosial Karl Marx. Nah, dari perspektif Ibnu Khaldun, kemunduran Islam itu merupakan akibat alamiah dari hilangnya asabiyah dan meningkatnya kemewahan hidup elit. Nah, umat menjadi pasif dan tidak memiliki visi bersama. Sedangkan dari perspektif Karl Marx, kemunduran disebabkan oleh struktur sosial yang timpang. Nah, kekuasaan terpusat pada segelintir elit politik dan agama, sementara masyarakat umum kehilangan akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Nah, kedua teori itu tadi jika disintesiskan menunjukkan bahwa kemunduran Islam adalah hasil degradasi moral, sosial, dan struktur yang terjadi bersamaan. Nah, tidak cukup hanya memperbaiki politik tanpa membenahi moral dan pendidikan, begitu juga sebaliknya. Menariknya, kondisi yang digambarkan dalam jurnal tersebut itu memiliki kemiripan dengan situasi umat Islam saat ini, di mana negara-negara muslim masih menghadapi perpecahan politik, terus lemahnya inovasi teknologi dan ketergantungan ekonomi pada barat. Nah, bahkan dunia pendidikan Islam di banyak tempat masih belum mampu mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Nah, inilah yang disebut penulis di dalam jurnal tersebut sebagai bentuk stagnasi modern. Nah, kemunduran yang berlangsung dalam wajah baru. Nah, untuk itu mereka di dalam jurnal tersebut menawarkan 3 arah solusi utama, yaitu yang pertama itu revitalisasi nilai-nilai keilmuan dengan menumbuhkan budaya membaca, meneliti, dan berpikir kritis. Yang kedua, ada menguatkan persatuan sosial dan politik agar umat Islam memiliki visi kolektif untuk menghadapi tantangan global. Nah, yang ketiga, ada reformasi lembaga pendidikan Islam agar mampu menghasilkan generasi ilmuwan dan pemimpin yang berkarakter spiritual sekaligus rasional. Nah, dari hasil kajian itu tadi kita dapat merefleksikan bahwa kemunduran Islam bukan semata-mata karena konspirasi atau tekanan luar, tetapi karena kelalaian internal umat itu sendiri. Nah, hilangnya semangat ilmiah dan moralitas kepemimpinan. Nah, kebangkitan Islam di masa depan itu tidak akan lahir dari nostalgia sejarah, tetapi dari transformasi nilai-nilai keilmuan dan keadilan sosial. Nah, dalam konteks modern. Nah, umat Islam perlu meneladani prinsip integratif masa Abbasiyah, yakni keseimbangan antara wahyu dan akal, antara agama dan sains, dan serta antara iman dan amal. Nah, penelitian ini memberikan pesan penting bahwa kemunduran dan kejayaan peradaban Islam adalah dua sisi dari siklus sejarah yang bisa berulang. Umat Islam masih memiliki peluang besar untuk bangkit asalkan mampu membangun sistem pendidikan yang kuat, memperkuat solidaritas sosial, dan menegakkan nilai keilmuan yang terbuka terhadap perubahan zaman. Nah, dengan demikian, kebangkitan Islam bukanlah mitos, melainkan tugas kolektif yang dapat diwujudkan melalui ilmu, akhlak, dan persatuan. Nah, itu tadi penjelasan dari penyebab kemunduran peradaban Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua.